pagi keluarga besar Happy Sword Family. Bertemu lagi di pagi hari yang sangat indah ini. Pagi hari ini saya ingin memberikan renungan singkat yang memberi judul Tuhan memberi yang lebih baik. Ayatnya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu daripada kita tanpa menggantikannya dengan yang lebih baik. Mata kamu sangatlah terbatas untuk melihat hati orang lain. Namun Tuhan melihat jauh bagi masa depanmu. Apa yang menurutmu baik, belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi apa yang baik di mata Tuhan, pasti baik pula bagi kita semua. Saat Tuhan membuang bagian-bagian terburuk dari kehidupan kita, Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik buat kita. Tuhan memangkas memang sangat menyakitkan buat kita. Tapi Tuhan akan melihat tunas-tunas baru yang akan menjadi berkat dalam hidup kita. Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita pastilah mendatangkan kebaikan. Nah saudara, sekarang ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan juga banyak pekerjaan yang memang masuk kerjanya belum normal. Contoh, seperti saya. Di kantor itu, saya masuk masih belum normal, jadi seminggu hanya 3 kali masuk. Jadi 2 hari di rumah. Nah, itu pun mempengaruhi pendapatan saya setiap bulan. Tapi apakah saya harus mengeluh? Awalnya saya pengeluh, Tuhan, pendapatan berkurang. Saya pun bekerja sebagai sales. Dan target dari bulan April, Mei, Juni, saya pun gak bisa tercapai. Karena apa? Karena pandemi COVID ini. Awalnya saya mengeluh, Tuhan, ini gimana pekerjaan gitu kan. Pastikan performa di kantor pun makin berkurang gitu kan. Tapi Tuhan cuma bilang, jalanin aja. Aku akan memberikan yang lebih baik. Nah, sebelum pandemik ini, saya waktu itu sempat mencari pekerjaan baru. Saya berdoa, seperti biasa, Tuhan, tempat di mana yang Tuhan ingin tempatkan saya gitu kan. Terus saya berdoa tuh. Nah, saya berdoa tapi Tuhan belum memberikan jawaban ataupun tanda. Tapi saya udah melamar, apply gitu ya kan. Sampai akhirnya ada beberapa perusahaan yang memanggil saya gitu kan. Nah, waktu itu udah sampai tahap terakhir, sampai nego gaji gitu kan. Nah, udah sampai nego gaji, dia tanya, kamu mau gaji berapa gitu kan. Terus saya kasih tahu, saya mau gaji sekian kayak gitu kan. Oh ya udah kalau gitu nanti saya lihat dulu, saya hitung dulu, nanti saya akan kabari kamu. Berjalan seminggu saudara, saya juga waktu itu terakhir saya nggak nanya sih, maksudnya ini berapa lama saya bakal dapat jawaban gitu kan. Sampai akhirnya seminggu berjalan, 2 minggu berjalan, saya pun lupa gitu. Dan Tuhan bilang, kamu belum saatnya untuk pindah kerja. Padahal saya udah kayak, aduh Tuhan saya pengen pindah gitu. Saya udah, ya pokoknya di kantor ini saya mau pindah. Kayaknya ini emang kantor saya yang terlama, tapi saya pengen yang lebih baik. Tapi ternyata rencana Tuhan tuh nggak mengizinkan tuh kayak rencana saya untuk saya mau pindah. Tapi Tuhan bilang, kamu tetap di sini dulu gitu kan. Nah ternyata sampai akhirnya ada pandemi COVID ini, terus saya bersyukur banget kalau misalnya waktu itu saya terima juga, waktu itu ada sebelum yang terakhir ini ada juga itu udah sampai sebenarnya udah deal. Tapi dalam siklus gaji memang gak jauh berbeda gitu. Tapi dari situ saya juga bilang saya cut, saya bilang sepertinya saya masih belum bisa join gitu.
Kalau pada saat itu saya join saudara, misalnya saya join itu kalau nggak salah di akhir tahun 2020, 2019 gitu kan. Nah kalau misalnya saya udah join, pas pandemi ini saya baru di kantor ini berapa bulan dan saya nggak tahu, mungkin sekarang saya di rumah gitu kan. Tapi saya bersyukur ternyata apa yang saya rencanakan, apa yang saya mau itu belum tentu sesuai rencana Tuhan. Dan saya bersyukur pokoknya kemarin April, Mei, Juni saya nggak achieve target. Dan puji Tuhan di bulan Juli kemarin saya akhirnya dengan luar biasa saya achieve target gitu kan. Saya sangat bersyukur, saya bilang sama Tuhan, saya mau lebih lagi peka, saya nggak mau mengandalkan cuman kayak kepintaran saya gitu kan. Terus kayak oh saya udah lama nih di kantor ini gitu kan, terus dengan step by step saya di kantor ini, kayaknya dengan CV saya yang bagus, udah pasti perusahaan mana sih yang gak mau terima saya sempat kayak gitu, tapi ternyata emang rencana yang saya sudah buat gitu, itu bukan yang maunya Tuhan gitu. Jadi renungan pada pagi hari ini, jangan takut untuk masa depan kita nih, untuk kita anak-anak muda, apalagi yang mungkin sekarang yang baru lulus sekolah, mau masuk kuliah, yang mau masuk SMP, masuk SMA, serahin aja sama Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan, kami bangun dengan napas hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan gratis Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.